Hai semuanya, pada kesempatan kali ini, kami, kelompok 2 dari TPB8, akan menjelaskan research-based learning tentang penerapan hukum Bernoulli pada pipa venturimeter air tanpa manometer. Perkenalkan, nama saya Davin Dharma Putra, NIM 121130080 dari Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Anissa Sri Rahmayani, NIM 1214354 dari Prodi Teknik Biomedis. Perkenalkan, saya Sony Wibowo, NIM 121320022, Prodi Teknik Fisika. Perkenalkan, nama saya Santi Aji Nur Hasna Rambe dengan NIM 121430069 dari Prodi Teknik Biomedis. Perkenalkan, nama saya Fadila Bafadal dengan NIM 121430055 dari Prodi Teknik Biomedis. Hukum Bernoulli adalah sebuah istilah di dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa peningkatan kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Pada percobaan kali ini, kita menggunakan pipa venturimeter tanpa manometer. Venturimeter tanpa manometer dapat digunakan untuk melakukan pengukuran laju alur fluida dan biasanya digunakan untuk menghitung lalu aliran air. Namun, kebanyakan digunakan untuk mengukur volume cairan dan biasanya digunakan untuk mengukur aliran cairan yang mengalir setiap detiknya. Pada percobaan ini, menggunakan fluida yang sama, sehingga menggunakan rumus. Dan untuk mencari kelajuan fluida pada pipa penampang besar, menggunakan rumus. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama siapkan alat dan bahan. Yang kedua, lubangi pipa 1 in dan 3/4 in seukuran selang. Masukkan selang pada masing-masing pipa yang sudah dilubangi. Dan sambungkan pipa 1 in dan 3/4 in menggunakan sambungan pipa. Lalu pasang L paralon pada pipa 1 in dan pasang penutup pada pipa 3/4 in. Selanjutnya, alirkan air pada pipa 1 in dan buka penutup pipa pada pipa 3/4 in. Lalu hitung tinggi air pada masing-masing selang dan cari beda ketinggian antara selang di pipa yang 1 in dan pipa 3/4 in. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat diperoleh data-data berikut ini. Dari data yang telah didapat, kami mendapatkan laju aliran fluida penampang besar ialah 0,71 meter per second dan laju aliran fluida di penampang kecil ialah 0,99 meter per second. Penerapan venturimeter tanpa manometer dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, dalam bidang pertambangan, venturimeter digunakan untuk menghitung laju aliran minyak yang mengalir melalui pipa. Kedua, perusahaan air minum menggunakan venturimeter untuk menghitung laju aliran air yang mengalir pada pipa. Ketiga, dalam bidang kedokteran, pipa venturimeter yang dirancang untuk digunakan mengukur laju aliran darah dalam arteri. Kelebihan venturimeter tanpa manometer: pertama, memiliki ketelitian paling tinggi. Kedua, mempunyai penurunan tekanan yang lebih kecil pada kapasitas yang sama. Ketiga, dapat mengukur debit besar. Keempat, jauh dari kemungkinan tersumbat kotoran. Kelima, dapat mengukur fluida dengan aliran yang kecil. Kekurangan venturimeter tanpa manometer: yang pertama, lebih mahal harganya. Kedua, sulit dalam pemasangan karena panjang. Ketiga, tidak tersedia pada ukuran pipa di bawah 6 inci. Saran pengembang ke depannya, jika ingin melakukan percobaan yang sama, diharapkan untuk lebih memahami konsep materinya agar tidak mempersulit dalam melakukan percobaan
dan harus memahami serta mengetahui cara menggunakan alat ukuran agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan data, serta mencegah timbulnya rembesan-rembesan air pada sistem venturimeter. Sekian video presentasi alat kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.